Jadi hari ini aku akan ceritakan ke kalian lapisan-lapisan yang ada di dunia gaib dan kalian akan lihat apa aja di situ. Kalau kalian punya pengalaman, kita sharing di kolom komentar yuk. Oke, lapisan pertama. Nah, lapisan pertama ini realitasnya dekat banget dengan kita. Di sana kalian akan melihat jiwa-jiwa dari manusia yang belum tenang atau kayak korban-korban bencana begitu. Nah, di lapisan kedua baru kalian akan melihat setan-setan seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, dan sebagainya. Dan biasanya juga ada jin-jin yang dipakai untuk santet dan pesugihan. Lapisan ketiga masih jin-jin, tapi yang asalnya memang dari dunia sana, bukan dari dunia kita. Mereka memang penduduk dunia sana. Lapisan keempat barulah kalian akan melihat makhluk-makhluk majestic yang memang berasal dari dunia gaib. Lapisan kelima, 6, 7 kalian akan melihat leluhur-leluhur kalian dan leluhur-leluhur tanah ini. Lapisan 8, petinggi-petinggi tanah secara gaib. Dan lapisan terakhir, rahasia alam. Rogo Sukmo atau mungkin kan kenalnya dengan astral projection merupakan salah satu ilmu tertinggi di tanah Jawa. Aku nggak menyarankan kalian belajar untuk melakukan ilmu ini karena dapat menimbulkan kematian. Tapi memang ada orang yang intensif mempelajari Rogo Sukmo, ada yang terlahir dengan kemampuan dapat merago sukmo secara natural. Nah, sistemnya itu jadi jiwa kalian tuh keluar dari tubuh kalian dan kalian bisa kemana aja. Tingkatannya juga bermacam-macam dan semakin tinggi tingkatannya semakin tinggi juga realitasnya. Maksudnya semakin jauh gitu realitasnya. Dan untuk tahap awal Rogo Sukmo kalian cuma bisa berkelana dan melihat yang ada di dunia kalian. Tapi di level terakhir kalian bisa berinteraksi dan hanya bisa merogo sukmo di dunia spiritualitas sana. Untuk aku sendiri, aku Rogo Sukmo itu tinggal tidur aja, nanti keluar dan biasanya aku ngobrol dengan kakang-kakangku, main di sana, dan wujudku di sini. Dan ketika aku Rogo Sukmo memang agak berbeda. Hari ini mau bahas Toko Pandawa 9, tapi aku belum bisa move on dan masih keinget terus, jadi ditunda dulu ya. Maaf kalau suaranya nggak enak didengar. Oke, aku mau klarifikasi soal videoku yang bahas lapisan alam gaib. Memang kalau kepercayaan Jawa sendiri percaya dalam keadaan tertentu atau situasi tertentu, jiwa orang mati itu bisa saja tidak tenang. Karena ada istilahnya janji yang belum terpenuhi, keinginan kuat yang belum terpenuhi, atau karena mereka matinya secara tidak layak. Jadi jiwa mereka tidak sempurna dan tertahan di dunia ini. Nah, supaya mereka bisa kembali ke dunia orang mati, kita harus menyempurnakan jiwa mereka dulu. Caranya apa? Didoain. Atau kalau bisa keinginannya diwujudkan. Ini sama sih kayak kepercayaan orang Katolik, tapi agak beda. Kalau orang Katolik tuh percaya jiwa orang mati itu akan kembali ke rumah Bapa sekitar 40 hari setelah kematiannya. Jadi sebelum 40 hari itu mereka masih bisa berjalan-jalan di dunia ini, memberikan amanah-amanahnya dan berkomunikasi dengan keluarganya. Jadi begitu. Banyak nih yang meragukan seorang indigo karena apa yang mereka ceritakan dengan yang diceritakan indigo lainnya itu berbeda. Kok bisa begitu ya? Pertama-tama, aku nggak maksa kalian untuk percaya cerita-cerita dari orang indigo atau yang punya kemampuan lainnya. Tapi aku mau jelasin ke kalian, kenapa kok bisa ya beda ceritanya. Jadi gini, yang namanya menembus batas spiritualitas itu kemampuannya berbeda-beda. Meskipun mereka sama-sama indigo pun, kemampuan mereka juga beda-beda. Makanya yang mereka lihat juga berbeda-beda. Selain itu, yang mereka lihat tuh sebenarnya mungkin sama, tapi yang beda itu penafsiran dan juga pengetahuan mereka untuk menerjemahkan apa yang mereka lihat itu. Dan lagi, nggak semua indigo itu bisa menerawang. Jadi kesaktian orang tuh istilahnya beda-beda dan ada bidangnya masing-masing. Nggak semua orang yang punya sixth sense tuh bisa menerawang, apalagi meramal masa depan. Indigo sama sixth sense itu sebenarnya sama nggak sih? Jawabannya beda.
Sixth sense atau mata batin semua orang itu pasti punya. Namun tingkat kepekaan dan keterbukaan mata batin itu beda-beda. Dan orang yang punya kemampuan lebih itu juga nggak mesti indigo. Ada 3 jenis guys. Ada indigo, kristal, dan pelangi. Apa yang membedakan dari ketiga jenis ini? Jawabannya adalah realitasnya. Seorang indigo meskipun dia bisa menembus batas spiritualitas sampai level akhir pun, realitasnya akan tetap dekat dengan dunia kita. Sementara kristal dengan pelangi realitasnya tuh udah jauh menembus batas ruang dan waktu. Jadi nggak cuma menembus batas spiritualitas aja. Dan perlu diperhatikan, sifat-sifat mereka pun beda-beda. Seorang indigo itu lebih cenderung pemberontak dan berani menembus batas spiritual. Sementara kristal dan pelangi itu tidak seberani indigo. Orang yang punya sixth sense itu nggak mesti masuk ke 3 kelompok ini ya. Stop, ini penting banget, jadi jangan di skip dulu. Dengerin ya, sebentar aja. Buat kalian yang tinggal di daerah lereng Merapi dan sekitarnya, aku mohonkan berjaga-jaga, waspada, dan tetap berhati-hati. Ikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana yang ada di daerah itu, oke? Dan buat kalian yang belum tahu, Merapi saat ini statusnya sedang naik. Jadi sebentar lagi akan erupsi. Begitu aku tanya kakangku yang memang asalnya dari Merapi, tanda kutip, beliau mengatakan kalau bentar lagi Merapi akan mengadakan hajatan yang memang rutin diadakan di Merapi. Tapi kita nggak bisa ngeliat bencana tuh dari sisi buruknya aja. Sisi baiknya adalah ada kepercayaan yang mengatakan bahwa meletusnya Merapi di tahun ini akan jadi penutup tahun atau berakhir ya bencana-bencana yang datang di tahun ini. Oke, jadi tanggal 5 kemarin, 5 November 2020, ada berita yang cukup menghebohkan. Ada gumpalan awan yang menutupi 7 puncak gunung di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara serentak. Aku sendiri nggak ahli menafsirkan tanda-tanda alam, dan memang banyak orang yang lebih berpengalaman, cuman aku ngelihatnya begini. Kalau di deskripsi beritanya aku baca itu awannya bentuknya kayak caping, tapi kalau aku lihat di gambarnya itu bentuknya lebih kayak bola pusaran dan ada yang mirip UFO. Nah, jadi di dalam atau di balik bola pusaran awan itu ada yang sedang datang atau ada yang sedang turun ke 7 gunung tersebut. Untuk turunnya mereka kenapa dan ada hal apa, aku gak bisa jelasin karena gak dibolehin juga, nanti kita akan lihat sendiri. Tapi kalau dibilang ini ada hubungannya dengan Merapi, ya masih ada. Cuman ya ini bukan pertanda buruk kok, tenang aja. Kok orang-orang bisa bilang mereka keturunan kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini ya? Gimana sih cara ngelihatnya? Oke, pertama-tama cara paling gampangnya adalah kalian tanya ke orang tua kalian, atau mungkin punya silsilahnya enggak, karena biasanya ada keluarga tertentu yang silsilahnya tuh dibukukan meskipun enggak dalam kitab kayak para raton gitu, tapi ada pasti. Yang kedua, rata-rata orang bisa bilang mereka keturunan kerajaan ini karena mereka didatangi oleh leluhurnya sendiri. Jadi leluhur mereka memang datang, dan biasanya mereka ini orang yang punya kemampuan, makanya mereka bisa bilang kalau mereka keturunan ini karena diakui secara langsung oleh leluhurnya. Dan hati-hati ya guys, ingat kan ceritaku yang bilang ada jin yang bisa menyamar jadi orang tertentu? Harus tetap diperhatikan, oke? Kalian pernah dengar nggak sih mitos kalau orang Jawa sama orang Sunda itu nggak boleh nikah? Oke, jadi sejarah mitos itu awalnya gara-gara perang Bubat. Tapi aku nggak bisa jelasin tentang perang Bubat karena satu, belum dapat izin, dua, ini merupakan topik yang cukup sensitif bagi orang-orang Majapahit dan Pajajaran.
Tapi tenang aja guys, sekitar setahun yang lalu atau bahkan 2 tahun yang lalu, enggak, 1,5 tahun yang lalu lah kurang lebih, Majapahit dan Pajajaran sudah menemukan titik temu. Kedua kerajaan itu telah didamaikan. Pihak Majapahit telah datang ke Pajajaran dengan perwakilan Prabu Siliwangi dari Pajajaran dan telah menemukan perdamaian lagi. Jadi mitos itu udah nggak berlaku, dan kalau kalian pasangan Jawa Sunda, selamat, kalian bisa menikah.